everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn math, so please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So, are you ready? Okay, let's start now. Nah, saat ini kita akan membahas tentang suku ke N pada barisan bilangan bertingkat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ya tentang barisan bilangan bertingkat itu seperti apa. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana cara menentukan suku ke N pada barisan bilangan bertingkat. Namun kita review dulu ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Kita review dulu tentang barisan bilangan bertingkat ya. Coba kalian di sini ada suatu susunan bilangan yang nampaknya itu seperti bukan pola bilangan. Coba kalian lihat di sini. Ada untuk susunan bilangan di sini ada 1, 6, ada 14, 25, terus 39. Nah, coba kita lihat beda atau selisihnya di tingkatan pertama. Coba kita lihat. Selisihnya di sini 1 mau ke 6 itu ditambah dengan 5. Jadi selisihnya 5. Terus 6 mau ke 14 ternyata itu ditambah dengan 8. Terus 14 mau ke 25 ternyata itu ditambah dengan 11. Dan 25 mau ke 39 itu ditambah dengan 14. Kita bisa lihat di sini bahwa selisih atau beda antar suku pada tingkatan pertama ini tidak sama, iya kan? Nilainya tidak konstan, tidak tetap, tetapi berubah-ubah. 5, 8, 11, terus 14 ya tidak sama ya. Tapi di sini coba kita lihat di tingkatan kedua kita bisa melihat ternyata ini memiliki selisih atau beda yang sama, tetap dan konstan. Kita bisa lihat yaitu 5 mau ke 8 itu berapa? Kita hitung sama-sama ya, kita uji. 5, 6, 7, 8 ditambah dengan 3. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya adalah ditambah dengan 3. Kita uji lagi satu kali. 8 mau ke 11 itu ditambah berapa? Coba kalau tambah 3 dapat nggak? 8, 9, 10, 11. Wow, dapat ya. Dengan demikian di sini untuk tingkatan kedua dia memiliki beda atau selisih yang sama. Tetapi tingkatan pertama tidak ya. Nah, di sini pada barisan bilangan ini dengan demikian karena di tingkatan pertama dia tidak memiliki beda atau nilai yang sama, terus di tingkatan kedua dia baru memiliki beda atau selisih yang sama, menunjukkan nilai yang sama, yang konstan. Nah, oleh karena itu barisan dari bilangan ini dinamakan barisan bilangan bertingkat karena nanti di ketingkatan kedua baru nilainya konstan, nilainya sama. Sedangkan kalau di tingkatan pertama dia belum ya, selisihnya masih acak, tidak sama, sehingga dinamakan dengan barisan bilangan bertingkat. Bertingkat berarti lebih dari 1 ya kan, dia bertingkat. Nanti di tingkatan kedua baru nilainya sama, seperti itu ya. Oke. Nah, saat ini kita akan pelajari, kita sudah review ya tentang barisan bilangan bertingkat. Kita akan pelajari bagaimana cara menentukan suku ke N pada barisan bilangan bertingkat. Gimana caranya? Nah, kita akan bahas sama-sama ya. Oke, nah di sini coba kalian lihat, kita akan membuat barisan bilangan bertingkat yang dinyatakan dalam bentuk umum. Coba kalian lihat di sini. U1 ini kan merupakan suku pertama, U2 merupakan suku kedua, dan seterusnya. Coba kalian lihat, ini adalah bentuk umum dari barisan bilangan. U1, U2, U3, U4, U5. Nah, terus yang di bawahnya itu ini merupakan beda antar suku tingkatan pertama. Kita kasih simbol X, yaitu berarti X1, X2 sampai X4. Next, yang di bawah untuk beda tingkatan kedua itu kita kasih simbol yaitu Y, di mana Y1 ditambah dengan Y2 ditambah dengan Y3 dan seterusnya, seperti itu ya. Dan demikian di sini untuk tingkatan kedua berarti kita bisa nyatakan Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y3 sama dengan Y4 dan seterusnya. Kenapa? Karena ingat, untuk tingkatan kedua nilainya selalu konstan, selalu sama. Berarti Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y3 karena nilainya sama ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa suku ke N pada barisan bilangan bertingkat itu dapat dinyatakan dalam bentuk umum. Dari pola ini kita bisa melihat bahwa suku ke N pada barisan bilangan bertingkat itu dapat kita nyatakan dalam bentuk umum, yaitu UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah dengan BN ditambah dengan C. Ya. Dengan demikian di sini sekali lagi untuk rumus umum, ulangi lagi ya, yaitu UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah dengan BN ditambah dengan C, di mana di sini
A, B, dan C ini adalah bilangan nyata atau bilangan real. Real itu nyata kan? Dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Ingat ya, A, B, C ini adalah bilangan nyata atau bilangan real, dan A-nya itu adalah nilainya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Oke, nah saat ini kita akan melihat di sini hubungan antara UN terhadap A, B, dan C pada barisan bilangan yang tadi, yaitu di mana A-nya itu tidak sama dengan 0, ya kan? Nah, di sini kita dapat menyatakannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi, kita akan melihat hubungan antara UN terhadap A, B, dan C. Kalau pada materi sebelumnya, pada barisan aritmatika, suku ke N pada barisan aritmatika itu kita melihat hubungan antara UN terhadap U1 dan B atau beda atau selisihnya. Nah, kalau pada geometri kita melihat hubungan antara UN terhadap U1 dan R atau rasio atau perbandingannya. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan antara UN terhadap A, B, dan C yang dapat dinyatakan dengan langkah-langkah berikut. Kita akan pelajari. Yang pertama, kita lihat. Kita pakai rumus umum ya. UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah dengan BN ditambah dengan C. Nah, di sini kita bisa melihat dengan demikian kalau kita mencari U1 berarti U1 sama dengan kan UN, berarti kita ganti N-nya jadi 1 karena suku pertama. Berarti U1 sama dengan A, kan AN pangkat 2 berarti N-nya diganti 1, berarti jadi A dikali dengan 1 pangkat 2 ditambah dengan kan BN, berarti B dikalikan dengan 1 ditambah dengan C. Dengan demikian U1 itu sama dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C. Kenapa nilainya sama, Mem? Ingat, ini kan dia dikalikan dengan 1. Berarti semua yang dikalikan 1 tetap hasilnya itu kan? Coba kita lihat. A dikali dengan 1 berarti A nilainya. B dikalikan dengan 1 nilainya B. Terus C turun. Kan di sini A dikali dengan 1 pangkat 2. 1 dikali dengan 1, 1 tetap. Jadi 1 kali A, ya kan? Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya hasilnya U1 sama dengan 1A tambah 1B tambah 1C, karena 1 kali A itu 1A ya, tapi biasanya langsung disebut A karena satunya tidak ditulis ya. Oke, seperti itu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa A ditambah dengan B ditambah dengan C itu sama dengan nilai dari U1. Seperti itu. Next, langkah yang kedua kita bisa lihat di sini yaitu X2 itu sama dengan U2 dikurangi dengan U1. Benar kan? X1 maksudnya. X1 sama dengan U2 dikurangi dengan U1. Nah, kita bisa lihat kan di sini bahwa X1 ini dia terdapat pada tingkatan pertama, ya kan? Di nilai yang pertama di antara U1 dengan U2. Dengan demikian di sini benar dong. X1 itu sama dengan U2 dikurangi dengan U1, ya kan? Itu nilai dari X2. Nah, dan demikian di sini untuk mencari U2 berarti kan tadi UN, pakai rumus yang tadi, UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah dengan BN ditambah dengan C. Dengan demikian kita langsung ganti karena ini berbicara dengan suku kedua, ganti 2 berarti U2 sama dengan A dikalikan dengan 2 pangkat 2 ditambahkan dengan B dikalikan dengan 2 ditambah dengan C. Dengan demikian hasilnya 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 4 kali A berarti 4A ditambahkan dengan B dikali dengan 2, 2B ditambahkan dengan C. Ya, seperti itu. Itu nilai dari U2 kan. Nah, di sini kita untuk mencari kan rumus dari untuk mencari X1 itu sama dengan U2 dikurangi dengan U1. U1 kita sudah dapat nilainya tadi yaitu A ditambah dengan B ditambah dengan C. Dengan demikian kita akan kasih pengurangan, buat pengurangan di sini berarti U2 dikurangi dengan U1. Dengan demikian jadinya U2 sama dengan 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C itu dikurangi dengan U1 yaitu A ditambah dengan B ditambah dengan C. Maka di sini hasilnya X1 itu sama dengan 3A ditambah dengan B. C-nya mati, ya kan? Karena pengurangan kita kasih mati karena sama jenis ya, seperti itu. Nilainya sama, CC seperti itu. Nah, dan demikian di sini didapatkan hasil X1 itu sama dengan 3A ditambah dengan B. Seperti itu ya. Oke, nah saat ini kita masuk pada langkah yang ketiga yaitu kita akan berbicara tentang tingkatan kedua yaitu Y1 sama dengan X2 dikurangi dengan X1, iya kan?
Kalau tadi kita berbicara tentang X di tingkatan pertama, sekarang kita berbicara tentang Y ya, di tingkatan kedua. Di mana Y1 sama dengan X2 dikurangi dengan X1. Berarti sama dengan X2 ini kan adalah U3 dikurangi dengan U2. Terus X1 ini kan adalah yang tadi, U2 dikurangi dengan U1. Nah, sekarang terlebih dahulu kita akan kerjakan bagaimana kita mencari U3. Karena U3 belum kita selesaikan kan, belum kita cari. Sedangkan U2 dan U1 sudah, ya kan? Nah, sekarang U3 sama dengan, kita pakai rumus yang tadi, UN sama dengan A N pangkat 2 ditambah dengan BN ditambah dengan C. Dengan demikian berbicara tentang U3, didapatkan U3 sama dengan A dikali dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan B dikali dengan 3 ditambah dengan C. Dengan demikian didapatkan U3 sama dengan 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C. Kenapa 9? 3 kali 3 berapa? 9 kan? Seperti itu. Dan demikian didapatkan 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C. Dengan demikian, di sini U2-nya kita tulis, U2-nya adalah nilai yang tadi 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C. Nah, di sini kita bisa lihat U3, di sini kan kita akan mencari Y1 sama dengan X2 dikurangi dengan X1. Berarti X2 dulu kita selesaikan ya. Bagaimana hasil dari X2? X2 adalah U3 dikurangi dengan U1. Sekali lagi berarti U3 adalah 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C dikurangi dengan U2. U2 berapa? 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C. Dapatkan hasil dari X2 itu sama dengan 5A ditambah dengan B. Karena 9 kurang 4, 5 ya. Berarti 5A ditambah dengan 3 kurang 2, 1B. Nggak usah tulis lagi 1, tinggal tulis lagi B, C-nya mati. Dengan demikian dapatkan sekali lagi X2 sama dengan 5A ditambah dengan B. Dengan demikian di sini kita akan mengurangi untuk Y1 sama dengan X2 dikurangi dengan X1, yaitu X2-nya adalah 5A ditambah dengan B, dikurangi dengan X1-nya berapa, Mem? X1 3A ditambah dengan B. Didapatkan hasil 5 dikurangi 3 adalah 2, berarti 2A ditambah dengan B sudah mati. Oh, berarti Y1 itu sama dengan 2A, seperti itu ya. Dengan demikian di sini rumus untuk menentukan suku ke N pada barisan bilangan bertingkat dengan UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah dengan BN ditambah dengan C, itu dimana A, B, dan C itu dia adalah bilangan nyata dan A itu tidak sama dengan 0, maka rumusnya adalah 2A sama dengan Y1, terus 3A tambah B itu sama dengan X1, dan A ditambah dengan B ditambah dengan C itu adalah U1, seperti itu. Dimana X1 ini adalah beda pada tingkatan pertama dan Y1 adalah beda pada tingkatan kedua. U1 adalah suku pertama. Seperti itu ya. Oke, saat ini kita akan masuk pada contoh soal dari suku ke N pada barisan bilangan bertingkat. Nah, ini adalah soalnya, kalian bisa lihat, diketahui barisan bilangan bertingkat yaitu 1, 4, 11, 22, terus 37. Di sini tentukan rumus suku ke N. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita akan bahas sama-sama. Nah, di sini kan barisan bilangannya adalah 1, 4, 11, 22, serta 37. Nah, di mana untuk tingkatan pertama ternyata 1 mau ke 4 itu ditambah dengan 3, terus 4 mau ke 11 itu ditambah dengan 7, terus 11 mau ke 22 itu ditambah dengan 11, dan seterusnya kalian bisa lihat di sini. Dengan demikian untuk tingkatan kedua ternyata kita mendapatkan hasil yang sama karena tingkatan kedua itu hasilnya tetap ya sama, akan mendapatkan hasil yang konstan. Nah, dengan demikian di tingkatan kedua kita bisa melihat nilainya adalah ditambah dengan 4. 3 mau ke 7 itu ditambah dengan 4. 7 mau ke 11 itu ditambah dengan 4. Kalian bisa uji coba ya di rumah. Benar atau salah nggak ini? Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus suku ke N. Karena diminta tentukan rumus suku ke N, ya kan, dari barisan bilangan yang tadi. Nah, ingat ya di sini kalian bisa lihat U1 itu adalah nilainya adalah 1. Terus di sini X1 nilainya adalah 3, terus Y1 itu adalah nilainya 4 pada barisan bilangan yang tadi ya. Nah, di sini kan kita ingin mencari rumus suku ke N. Nah, ingat, suku ke N, rumus dari suku ke N, rumus umumnya adalah UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah dengan BN ditambah dengan C. Nah, sekarang di sini kita akan mencari nilai A, B, dan C. Iya kan, kita nggak tahu kan nilai A, B, dan C. Nah, pada barisan bilangan yang ini. Nah, dengan demikian di sini untuk mencarinya kita menggunakan, kalau kita ingin mencari rumus
A, kita menggunakan rumus dari Y1. Nah, Y1 itu kan rumusnya adalah 2A. Coba kita review lagi di materi yang sudah kita bahas tadi tentang rumus suku ke N. Untuk menentukan suku ke N pada barisan bilangan. Nih, rumusnya, iya kan? 2A itu sama dengan Y1, 3A tambah B itu sama dengan X1, dan A tambah B tambah C itu adalah U1. Dengan demikian di sini untuk Y1 itu sama dengan 2A. Dengan demikian 2A sama dengan Y1. Terus 2A sama dengan Y1 kan nilainya 4. Kita kasih masuk saja 4. Karena kita ingin mencari A, berarti A kita tarik A sama dengan, nah kalau dalam ini kan perkalian, berarti ini akan menjadi pembagian. Kalau kita sudah tarik bilangan yang ada di sebelah kiri, berarti selanjutnya kita akan menarik bilangan yang ada di sebelah kanan. Berarti A sama dengan 4 dibagi dengan 2. Nah, 4 bagi 2 adalah 2. Ini adalah nilai A. Next, untuk B, kita akan cari. B kita menggunakan rumus X1. X1 itu rumusnya adalah 3A ditambah dengan B. Dengan demikian kita tinggal masukin saja nilainya. Berarti 3A diganti adalah 3 dikali dengan 2. Karena A-nya itu nilainya 2 kan. Dari 3 kali 2 ditambahkan dengan B itu sama dengan X1 berapa? 3. Dengan demikian di sini 3 kali 2 adalah 6 ditambah dengan B sama dengan 3. Nah, di sini kenapa hasilnya didapat B sama dengan minus 3? Hasilnya adalah minus 3 karena di sini kita tarik B-nya. B sama dengan, di sini kita akan melihat 3, B sama dengan 3 dikurangi dengan 6. Karena di sini berbicara penjumlahan dan pengurangannya. Nah, di sini kenapa dikurangi, Mem? Karena 6 ini di sebelah kiri dia adalah bilangan positif. Nah, ketika kita akan masukkan dia tarik dia ke bilangan di sebelah kanan, maka dia akan berubah tanda. Dari positif dia akan jadi negatif. Dengan demikian 3 dikurang dengan 6 itu hasilnya adalah minus 3. Itu nilai dari B. Next, untuk kita mencari nilai dari C, kita menggunakan rumus adalah U1. U1 sama dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C. Dengan demikian kita tinggal masukin saja A 2. Terus B adalah minus 3. Berarti kan tandanya A tambah B. Nah, tambah di sini tambah ketemu dengan minus. Nah, nilainya tetap adalah minus. Dengan demikian dia akan menjadi 2 minus 3 atau 2 dikurangi dengan 3 ditambah dengan C itu sama dengan U1 nilainya 1. Nah, di sini next 2 dikurangi 3 adalah minus 1 ditambah dengan C sama dengan 1. Karena kita ingin mencari C, kita tarik C-nya. C sama dengan, di sini kita kasih masuk karena seperti tadi di sini kan nilai 1 ini adalah minus di sebelah kiri. Nah, karena kita mau geser dia ke kanan, dia akan jadi positif. Dengan demikian 1 ditambah dengan 1 adalah 2. Dengan demikian di sini C adalah 2. Nah, jadi untuk suku ke N pada barisan bilangan yang tadi kita mendapatkan hasil yaitu UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurangi dengan 3N ditambah dengan 2. Itu hasilnya. Untuk lebih akurat lagi kita periksa kebenarannya menggunakan rumus yang di atas. Nah, di sini UN kan rumusnya UN sama dengan 2N pangkat 2 ditambah dengan 3N ditambah dengan 2. Nah, ini kita mau uji coba untuk suku keempat ya. Apakah nilainya akan mendapatkan hasil dari suku keempat pada barisan bilangan yang tadi. Dengan demikian U4 sama dengan 2 dikalikan dengan kan N ini kan berbicara 4. Berarti suku keempat berarti nilainya adalah 4. Jadi di sini 2 dikali dengan 4 pangkat 2 ditambah dengan B dikali dengan 4 ditambah dengan C nilainya berapa tadi? 2. Dengan demikian didapatkan yaitu 4 kali 2 berapa? 16 ya kan? Nah, 4 kali 2, 4 kali 4 berapa? 16. Nah, di sini didapatkan 2 kali 16 itu hasilnya 32. Terus di sini 3 kali 4 adalah 12. 12 tambah 2 itu didapatkan 10. Dengan demikian 32 dikurangi dengan 10 hasilnya adalah 22. Nah, kita flashback ya. Apakah benar untuk suku keempat nilainya 22? Tadang, benar kan? Dengan demikian penyelesaian yang kita sudah bahas tadi itu adalah benar, terbukti. Nah, itu adalah contoh soal dari suku ke N pada barisan bilangan bertingkat.